Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Uswatun Nurrohmah, guru kelas 5 di SDN 008 Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir. Pada saat ini, pendidikan di Indonesia mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, satuan pendidikan menjalankan kegiatan pembelajaran yang terdiri atas intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokuler. Pembelajaran kokuler dapat diwujudkan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam P5, peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kompetensi baik dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka melalui belajar bersama teman, guru, dan juga tokoh masyarakat sekitar dalam menganalisis isu-isu yang sedang merebak pada saat ini di lingkungan sekitar. Isu yang hangat saat ini di dunia pendidikan adalah perundungan. Perundungan adalah tindakan menghina, merendahkan orang lain yang dilakukan secara sadar dan berulang, sehingga dapat menimbulkan dampak bagi korban yang mengalami. Dampak jangka panjang perundungan di dunia pendidikan, salah satunya siswa akan mengalami krisis karakter empati terhadap orang lain. Hal ini tentunya menjadi masalah yang jika dibiarkan terus-menerus akan merusak karakter generasi penerus bangsa. Saya sebagai guru sangat prihatin dengan kondisi ini. Banyak anak-anak di sekolah menjadikan umpatan, ejekan sebagai hal yang biasa dilakukan, bahkan sebagai gurauan. Agar karakter anak-anak di sekolah sesuai dengan tujuan P5, yaitu mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Ragaku, topik menumbuhkan karakter empati terhadap orang lain melalui kampanye anti perundungan. Sebelum melaksanakan P5, Satuan Pendidikan di SDN 008 Pasir Belengkong telah membentuk tim P5 yang terdiri atas koordinator, fasilitator, dan juga anggota. Dalam tim ini tidak hanya warga sekolah tetapi juga masyarakat sekitar yang memiliki kolerasi terhadap proyek P5 yang sedang dijalankan saat ini. Pelaksanaan P5 dimulai dengan tahap pengenalan, di mana pada tahap ini peserta didik diberikan materi oleh koordinator dan juga fasilitator tentang pengertian perundungan, contoh-contoh jenis-jenis perundungan, dan juga dampak perundungan terhadap orang lain. Tahap kedua yaitu kontekstualisasi. Pada tahap ini, peserta didik disuguhkan beberapa kasus contoh-contoh perundungan. Tahap ini dilakukan agar dapat menumbuhkan karakter empati terhadap orang lain. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, yang merupakan tahap aksi. Pada tahap aksi, peserta didik dengan bimbingan koordinator dan fasilitator, mereka menuliskan ide-ide untuk mencegah perundungan. Ide-ide ini kemudian dipresentasikan. Ide yang dipresentasikan diambil ide yang dapat direalisasikan sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan SDN 008 Pasir Belengkong. Selain itu, ide-ide yang diambil adalah ide-ide yang memiliki keefektivitasan dalam menyelesaikan masalah krisisnya karakter empati terhadap orang lain. Ide yang disepakati bersama adalah ide melakukan aksi kampanye dari kelas ke kelas. Sebelum melaksanakan kampanye, setiap peserta didik membuat poster anti perundungan sesuai dengan keterampilan masing-masing peserta didik. Kemudian peserta didik dibentuk dalam 5 kelompok. Setiap kelompok bertugas untuk mengkampanyekan anti perundungan dengan kumpulan poster-poster yang telah dibuat sebelumnya. Dalam kampanye, peserta didik didampingi koordinator dan fasilitator. Mereka menyampaikan pengertian perundungan, contoh-contoh perundungan, dampak-dampak perundungan, dan juga ajakan untuk tidak melakukan perbuatan yang memicu perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau berkelompok. Kegiatan kampanye dilakukan secara bergilir oleh kelompok yang telah ditugaskan. Kampanye dimulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan berakhir di kelas 6.
Pada kegiatan kampanye ini, peserta didik terlihat sangat antusias dan senang. Mereka merasa menjadi role model di sekolah dan percaya diri dalam memberikan edukasi, mengajak peserta didik lainnya berperilaku lebih baik dan empati terhadap orang lain. Setelah kegiatan kampanye, peserta didik melakukan wawancara ke beberapa siswa untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari kampanye anti perundungan yang telah dilakukan. Tidak hanya siswa, peserta didik juga mewawancarai guru. Hanya dari wawancara ini dijadikan refleksi, dan tindak lanjut kegiatan P5 selanjutnya. Pelaksanaan P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Ragaku tahap aksi bagian Jalankan Asihku berjalan dengan lancar. Meskipun belum sempurna, seluruh pihak yang terlibat dalam eskatip melaksanakan tugasnya dan perannya dengan maksimal. Kekurangan yang ditemukan akan menjadi evaluasi agar kegiatan P5 selanjutnya lebih baik lagi. Hal yang diperoleh dari kegiatan praktek baik P5 ini, peserta didik dapat memahami dampak perundungan terhadap orang lain. Hal ini dapat terlihat dari hasil asesmen terhadap indikator penilaian kemampuan peserta didik dalam menuangkan ide-ide untuk mencegah perundungan. Dampak lain dari praktek baik ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan karakter empati terhadap orang lain. Hal ini dapat terlihat dari pengamatan sikap terhadap peserta didik selama pengenalan hingga tahap aksi yang dijalankan. Peserta didik sudah tidak menjadikan umpatan, olok-olokan sebagai hal yang biasa dilakukan atau sebagai gurauan. Diharapkan dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar dalam menciptakan keharmonisan dan memiliki generasi penerus bangsa yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan karakter berempati terhadap orang lain di lingkungan sekitar. Demikian praktek baik yang dilakukan di SDN 008 Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menonton video ini atau membaca praktek baik ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.